Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Delia dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO dan ISO 56000. Selanjutnya yaitu saya langsung menjelaskan tentang definisi ISO 56000. Definisi ISO 56000 ini singkatan dari International Organization for Standardization, adalah organisasi internasional non-pemerintah yang mengembangkan dan menerbitkan standar internasional. Meskipun namanya mengandung kata internasional, ISO bukanlah badan pemerintah. ISO ini secara keseluruhan berperan sebagai badan pembuat standar internasional di berbagai bidang. Selanjutnya yaitu ada manfaat ISO dan ISO 56000 dalam organisasi. Di sini penerapan standar ISO secara umum memberikan banyak manfaat bagi organisasi, baik dalam sektor manufaktur, jasa, pendidikan, hingga pemerintahan. Nah, dengan mengadopsi standar ISO, organisasi ini dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan secara konsisten, memperbaiki efisiensi proses internal, secara membangun sistem manajemen yang lebih terstruktur dan profesional. Nah, di sini tuh ada 5 manfaat ISO 56000 dalam organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, di sini tuh ISO ini membantu organisasi membangun sistem manajemen yang memastikan proses berjalan konsisten. Nah, hasilnya ini produk atau jasa ini lebih stabil dan berkualitas tinggi, memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini itu organisasi yang bersertifikat ISO menunjukkan komitmen pada mutu dan standar internasional. Nah, ini tuh bisa meningkatkan citra dan reputasi organisasi dan membuat pelanggan lebih loyal dan puas. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan ini dengan pendekatan berbasis proses dan pengukuran kinerja, ISO ini mendorong perbaikan berkelanjutan dan mengambil keputusan berbasis data dan risiko. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Nah, ISO ini mendorong kejelasan tanggung jawab dan alur kerja karyawan serta lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan transparan. Dan yang terakhir yaitu mempermudah akses ke pasar nasional dan internasional. Nah, untuk ini ISO ini sering menjadi persyaratan dasar untuk mengikuti tender proyek besar, memasuki pasar ekspor, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan global. Untuk yang kedua yaitu saya membahas tentang definisi inovasi. Inovasi ini adalah penerapan ide baru dan kreatif untuk menciptakan nilai. Tidak hanya mencakup penemuan, tetapi juga implementasi nyata dari penemuan tersebut ke dalam bentuk produk, proses, atau layanan yang digunakan oleh pasar. Nah, untuk contohnya yaitu penemuan teknologi layar sentuh adalah inovasi. Dalam smartphone, penerapannya ini seperti iPhone yang mempunyai inovasi terbaru. Untuk jenis-jenisnya sendiri yaitu di sini ada inovasi produk yang menghasilkan produk baru atau meningkatkan dari produk yang sudah ada tersebut. Yang kedua yaitu ada inovasi proses. Untuk inovasi proses ini meningkatkan cara suatu produk atau layanan dibuat dan disampaikan. Yang ketiga yaitu ada inovasi organisasi atau model bisnis. Untuk ini sendiri yaitu untuk merubah cara organisasi beroperasi atau menghasilkan nilai. Contohnya seperti Netflix yang mengubah model bisnis dari yang rental DVD ke streaming. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada inovasi pemasaran. Untuk inovasi pemasaran ini menciptakan strategi pemasaran baru yang lebih efektif. Contohnya seperti strategi promosi menggunakan AI atau data personalisasinya tersendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang novelty dan value. Untuk novelty sendiri yaitu mengacu pada tingkat kebaruan dari suatu ide, produk, proses, atau solusi yang dihasilkan. Nah, yang berarti seberapa baru, seberapa unik atau berbeda inovasi tersebut dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti mobil listrik dengan fitur autopilot yang tersendiri. Nah, untuk ciri-ciri novelty ini ada 3. Yang pertama yaitu merupakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.
Yang kedua yaitu mengandung unsur kreativitas tinggi, dan yang ketiga bisa merubah teknologi baru, pendekatan baru, atau kombinasi unik dari ide yang sudah ada. Untuk yang kedua yaitu ada value. Untuk value ini merujuk pada manfaat atau nilai tambah yang diberikan oleh inovasi kepada pengguna, bisnis, atau masyarakat. Nah, suatu inovasi ini dikatakan sukses bila tidak hanya baru tetapi juga bernilai. Untuk jenis-jenis value tersendiri ini yang pertama ada fungsional, untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, atau kemudahan itu. Nah, yang kedua itu ada ekonomis. Jadi, bagaimana kita mengurangi biaya atau menghasilkan keuntungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada emosional atau sosial. Nah, ini tuh untuk memberikan kenyamanan, status, atau dampak positif. Contohnya seperti aplikasi e-wallet, bukan hanya baru tapi juga bernilai karena mempermudah transaksi, aman dan cepat, dapat digunakan di berbagai merchant. Selanjutnya yaitu ada type of value released. Nah, untuk type of value released ini adalah cara untuk mengukur dampak nyata dari inovasi. Nah, dalam manajemen inovasi penting untuk merancang inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga menghasilkan nilai yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan atau kebutuhan masyarakat. Nah, di sini tuh ada 6. Yang pertama yaitu ada growth innovation. Growth innovation ini adalah menciptakan pasar baru, peluang bisnis baru, atau memperluas pasar yang ada. Yang kedua yaitu ada sustaining innovation. Nah, untuk ini meningkatkan produk atau proses yang sudah ada agar tetap kompetitif di pasar tersebut. Contohnya yaitu penambahan fitur kamera AI pada smartphone baru. Yang ketiga yaitu ada strategic innovation. Nah, untuk ini mengubah model bisnis atau strategi organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang baru. Contohnya seperti Netflix yang beralih dari DVD ke streaming. Yang selanjutnya yaitu ada productivity innovation. Ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis atau produksi. Contohnya seperti otomatisasi pabrik dengan robotika. Yang kelima yaitu ada environmental innovation. Ini adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan atau menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan. Contohnya seperti mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon. Nah, yang terakhir yaitu ada social innovation. Social innovation ini adalah menyelesaikan masalah sosial melalui solusi inovatif dan berkelanjutan. Contohnya seperti aplikasi pendidikan untuk daerah-daerah yang terpencil, atau platform donasi digital berbasis komunikasi atau komunitas. Selanjutnya yaitu ada type of change of impact. Nah, ini tuh ada dua. Yang pertama yaitu ada descriptive innovation, dan yang kedua yaitu ada transformative innovation. Yang pertama yaitu ada descriptive innovation. Descriptive innovation ini adalah inovasi yang menggunakan atau menggantikan teknologi atau produk atau layanan yang sudah mapan, biasanya dengan solusi yang lebih sederhana, murah, atau mudah diakses. Contohnya seperti Gojek menggeser sistem ojek konvensional. Yang kedua yaitu contohnya seperti Netflix menggantikan toko penyewaan DVD seperti Blockbuster. Dan yang ketiga yaitu smartphone menggantikan banyak alat seperti kamera, pemutar musik, atau GPS. Nah, inovasi deskriptif ini sering berawal dari pasar bawah sebelum naik dan menguasai pasar utama. Yang kedua yaitu ada transformative innovation. Transformative innovation ini adalah inovasi yang membawa perubahan besar dan positif dalam struktur sosial, ekonomi, atau lingkungan, bukan hanya dari sisi pasar atau teknologi. Nah, ini tuh contohnya seperti internet yang mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi. Yang kedua yaitu ada energi terbarukan, mentransformasi sistem energi dunia. Dan yang terakhir yaitu ada platform edukasi online, membuka akses pendidikan di daerah yang terpencil. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.